Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan nikmatnya kita dapat beraktivitas pada hari ini. Dan sholawat serta salam kita lantunkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terhormat kepada para panitia Mira Islamic Festival, kepada dewan juri, dan juga kepada para peserta yang saya hormati, dan insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya ikhwan, yang kita tahu di pandemi ini banyak sekali orang mengeluh, ya Allah, terlalu berat ujian kita, ya Allah, kita tidak sanggup menghadapi pandemi ini. Ketahuilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melainkan dengan kesanggupan hambanya. Ya ikhwan, manusia-manusia di dunia ini, orang-orang semuanya diuji, dari yang muda sampai yang tua, dari yang baik sampai rentan usianya. Dan terkhususnya para remaja-remaja, para pemuda-pemudi Islam di dunia ini diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji apakah kita sanggup menghadapi pandemi ini, apakah kita sanggup menghadapi ujian ini. Karena apa? Karena Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya ikhwan, ujian ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan ujian untuk melihat kualitas iman seorang hambanya. Apakah sudah kuat? Apakah sudah tangguh? Apakah belum? Maka kita sebagai pemuda harus tangguh imannya, harus kuat imannya. Karena insya Allah jika iman kita kuat, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk. Banyak sekali cobaan-cobaan di pandemi ini. Sekolah diliburkan, sekolah di-online-kan, masjid-masjid ditutup, ceramah-ceramah tidak diperbolehkan, tetapi konser-konser dan mal-mal di sana masih terbuka luas. Karena kenapa? Karena mereka menginginkan remaja-remaja Islam kita turun, jatuh. Karena kenapa? Karena kitalah yang harus membangkitkan Islam-Islam di dunia ini. Karena para pemuda-pemudi Islam lah yang harus membangkitkan semangat-semangat para pemuda-pemuda Islam dan juga orang tua. Ya ikhwan, di pandemi ini kita diuji. Apakah kita bisa memanfaatkan waktunya dengan baik? Mungkin kita tidak bisa belajar dengan tatap muka, tetapi kita punya laptop, tetapi kita punya HP yang bisa digunakan untuk Zoom, untuk telepon-teleponan, untuk mencari artikel-artikel yang ada. Mungkin ceramah ditutup, tetapi kita masih punya laptop dan HP. Untuk apa? Untuk mendengarkan ceramah melewat YouTube, untuk mengikuti Zoom-Zoom yang ada. Ya ikhwan, gunakanlah dua alat itu dengan sangat-sangat baik. Sesungguhnya dua alat itu sangatlah berguna dan baik jika kita pakai dengan hal-hal yang baik. Dan juga kita tidak bisa mendirikan sholat di masjid-masjid, kita tidak bisa mendirikan sholat di musola-musola, tetapi kita sebagai remaja, pemuda-pemudi Islam, kita harus dirikan sholat di dalam rumah kita. Kita ajak orang tua kita ajak adik dan kakak kita untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Ya ikhwan, yang diperlukan di pandemi ini adalah kita cukup beriman dan istiqomah.
Allah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Beriman kepada Allah. Ya ikhwan, iman itu jangan lupa, jangan pernah kita tinggalkan, dan jangan, mungkin iman kita kadang naik, kadang turun, tetapi kita harus tetap tangguh, kita harus tetap kuat menghadapi pandemi ini. Dan juga dengan istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya ikhwan, pandemi ini hal yang kecil, hal yang sangat kecil. Kalau antum tahu, pada zaman dahulu, rasul-rasul di sana, para sahabat-sahabat diuji iman mereka. Sampai-sampai mereka berkata, "Ya Allah, ya Allah, kapan datang pertolonganmu? Ya Allah, kapan datang bantuanmu?" Allah berkata, "Ala inna nasrallahi qarib." Bahwasannya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kita di pandemi ini masih sangat hal kecil. Iman kita masih goyang. Para sahabat ya ikhwan, para sahabat, para rasul, mereka saja sampai berkata, "Ya Allah, kapan pertolonganmu datang?" Dan Allah berkata, "Ala inna nasrallahi qarib." Maka pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi di pandemi ini pertolongan Allah itu tidak jauh, tetapi sangat dekat. Melainkan kitanya butuh atau tidak, kitanya mau pertolongan Allah atau tidak. Kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Walaupun pandemi ini melanda kita, walaupun pandemi ini tidak bisa kita sholat di masjid, tidak bisa kita ceramah di masjid, tetapi kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga, ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, semoga kita diberikan istiqomah. Ya Allah, semoga kita diberikan iman yang kuat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Unzur maqal wa la tanzur man qal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.